Yang kami hormati Waalaikumsalam. Bapak Ustadz Mustafa yang alhamdulillah pada hari ini berkesempatan kembali mengisi kajian kita. Yang kami hormati para guru besar, ada Prof. Zaki dan juga guru-guru kami yang lain yang sudah hadir, dan juga semua rekan-rekan sejawat dan handetolan semua jamaah dari kajian ukhuwah pediatrik yang alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa berkumpul, dan juga salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di akhir zaman kelak. Baiklah para jemaah sekalian semuanya, karena Pak Ustadz sudah ada bersama kita, untuk itu mari kita langsung mulai acara kajian pada malam ini dengan topik takwa. Ya kayaknya cukup jelas kayaknya ya. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi. Terputus ya Pak Ustadz suaranya? Enggak, tadi kemut terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana ilman wa 'amala. Para jamaah sekalian, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan kita dalam melakukan amalan yang mulia ini benar-benar untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar niat kita ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang benar-benar menjadikan kita mulia dan bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, selalu kita taati dan kita percayai. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Amin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketakwaan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membuat bab yang beliau beri judul Babut Taqwa. Bab yang menjelaskan tentang takwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan takwa? Apa hakikat takwa? Takwa itu berasal dari kata al-wiqayah yang maknanya adalah pelindung atau penghalang. Dan takwa ini bisa menjadi penghalang antara kita dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari takwa adalah ketika seseorang menjadikan penghalang antara dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menjadikan penghalang, ya, menjadikan
sesuatu sebagai penghalang antara dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari ketakwaan. Takwa itu dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah itu penghalang. Yang dimaksud dengan ketakwaan berarti ketika seseorang menjadikan sesuatu penghalang antara dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa menjadikan dan yang bisa menjadi penghalang antara dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini merupakan sumber kebaikan. Ya, semua kebaikan itu sumbernya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu kebaikan pun yang keluar dari hakikat takwa. Semua kebaikan itu bagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketakwaan adalah sumber semua kebaikan. Dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak sekali. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai kaum mukminin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mulia. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mulia. Dan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dibutuhkan oleh manusia. Dan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti lebih besar maslahatnya. Dan kita harus meyakini ini semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak yang disusuinya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala membuat syariat untuk hambanya, tidak mungkin syariat tersebut tidak bermanfaat. Tidak ada maslahatnya. Hanya akan mencelakakan manusia. Tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa semua yang disyariatkan, semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti kita butuhkan, sangat kita butuhkan, pasti lebih besar maslahatnya, pasti mulia, pasti menjadikan kita bahagia. Dan ini menunjukkan ya keutamaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memerintahkannya dan memerintahkannya kepada hambanya yang mukmin. Baik, apa yang dimaksud dengan bertakwa dengan ketakwaan yang sesungguhnya? Dijelaskan oleh ayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaitu firman-Nya, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kalian. Itulah yang dimaksud dengan bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Yang dimaksud dengan ketakwaan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya adalah ketakwaan kepadanya sesuai dengan kemampuan kita. Baik. Ketakwaan yang demikian
itu mendatangkan banyak maslahat bagi manusia. Di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh ayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada dia solusi dalam kehidupannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyinggung masalah solusi ini? Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa Allah menghubungkan antara ketakwaan dengan solusi? Karena biasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengalami masalah. Apalagi apabila hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak begitu memikirkan masalah akhirat. Tidak begitu memikirkan masalah dosa. Tidak begitu memikirkan masalah agama. Biasanya orang-orang yang bertakwa, yang hidup di lingkungan yang demikian, dia akan mengalami banyak kendala. Ini di antara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara ketakwaan dengan solusi dalam kehidupan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi apabila dia mengalami masalah. Apabila ketakwaannya mendatangkan masalah kepada dia, maka Allah pasti akan memberikan kepada dia solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ini juga hampir sama dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya solusi dalam kehidupan. Biasanya orang yang bertakwa akan mengalami masalah-masalah terutama apabila dia hidup dengan orang-orang awam yang tidak memikirkan agama, tidak memikirkan akhirat, tidak memikirkan masalah dosa. Akan mengalami banyak kendala, Allah janjikan solusi. Dan orang yang bertakwa di zaman ini juga akan banyak mengalami kendala dalam masalah mencari rizki. Karena dia harus berhati-hati. Dia tidak boleh mencari rizki dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya akan mencari rizki dari jalan-jalan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah membuka lebar jalan rizki itu. Orang yang bertakwa jangan sampai khawatir, rizkinya akan berkurang. Allah sudah janjikan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dan ketika janji ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di sini segera. Allah akan memberikan kepada rizki, Allah akan memberikan kepada dia rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka dengan segera. Tidak ada penjelasan tentang waktunya. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada orang yang bertakwa ini dengan segera, bisa jadi waktunya agak lama. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janji itu. Dan di sini juga tidak disebutkan apakah rizki tersebut berupa harta ataukah rizki tersebut berupa sesuatu yang lainnya. Makanya jangan sampai kita mempersempit ayat ini hanya mengkhususkannya pada uang misalnya atau pada harta saja. Rizki itu mencakup sesuatu yang sangat luas. Bisa saja rizki tersebut berupa kesehatan. Kalau ada yang mengatakan Ustadz nggak seru kalau kesehatan Ustadz. Kita pengennya harta yang melimpah. Maka kita katakan, coba kalau
kita disuruh milih. Diberi harta yang melimpah tapi tidak ada kesehatannya, atau diberi kesehatan yang kuat, kesehatan yang banyak, tapi rezeki pas-pasan. Untuk apa rezeki yang melimpah? Untuk apa harta yang melimpah? Kalau ternyata tidak bisa menikmati karena kesehatan yang tidak ada atau kesehatan yang minim. Lebih baik orang sehat dengan kesehatan yang luar biasa, namun dari sisi harta kurang begitu memenuhi. Ya, itu lebih baik. Ya. Makanya jangan sampai ketika kita bertakwa, ya, yang ada di pikiran kita nanti rezeki kita melimpah dari sisi hartanya. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Karena yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki. Orang yang bertakwa rezekinya akan melimpah. Dan rezeki ini tidak hanya berkaitan dengan harta saja, bisa berupa kemudahan dalam urusan-urusan hidupnya. Bisa saja berupa kesehatan. Bisa juga berupa keselamatan dia dari bencana-bencana. Ya. Bisa saja dia mendapatkan kemudahan-kemudahan, ya, solusi-solusi dari masalah-masalahnya. Itu juga termasuk rezeki. Tapi bisa juga orang yang bertakwa mendapatkan harta yang melimpah, tidak ada masalah. Sebagaimana Allah janjikan untuk orang-orang yang selalu beristighfar kepadanya, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar termasuk di antara bentuk ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar bisa mendatangkan harta. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku pun mengatakan kepada kaumku, ini Nabi Nuh, ya. Maka aku pun mengatakan kepada kaumku, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampun kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Rabb kalian adalah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Apabila kalian beristighfar kepada Rabb kalian yang maha pengampun tersebut, maka Dia, Allah Subhanahu wa taala, akan menurunkan kepada kalian hujan yang melimpah. Tentunya yang bermanfaat, membawa maslahah bagi manusia. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian harta yang melimpah dan anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian taman-taman yang indah dan sungai-sungai yang mengalir. Intinya, saya ingin kembali ke poin yang pertama, bahwa rizki itu tidak hanya berupa harta, bisa berupa yang lainnya. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rizki kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Kemudian di antara keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau manfaat atau maslahat yang bisa kita dapatkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada kalian pembeda. Allah akan berikan kepada kalian pembeda yang dengannya kalian bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil.
kalian akan bisa membedakan mana yang bermanfaat untuk kalian dan mana yang membahayakan kalian. Orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah sesuatu yang sangat berharga ini. Kalau kita tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil, maka kita tidak aman dari melakukan kebatilan. Kalau kita tidak tahu mana yang bermanfaat bagi kita dan mana yang membahayakan kita, maka kita bisa jadi terjatuh ke dalam hal-hal yang bisa membinasakan kita. Makanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Dengan ketakwaan itu kita bisa benar-benar mengetahui mana yang hak untuk kita lakukan, mana yang batil untuk kita tinggalkan, mana yang bermanfaat bagi kita untuk kita usahakan, mana yang membahayakan kita untuk kita hindari. Yaj'al lakum furqana. Ya, pembeda. Pembeda ini bentuknya bisa banyak, ya. Bisa bermacam-macam. Bisa berupa ilmu agama. Dengan ilmu agama kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang membahayakan, mana yang ada maslahatnya. Termasuk di antara pembeda ini adalah firasat. Firasat seorang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Daya firasatnya lebih kuat daripada orang-orang biasa. Dengan sekali melihat seseorang, dia akan melihat orang ini baik atau buruk. Dan itu tidak dirasakan oleh orang lain. Orang yang firasatnya kuat itu biasanya ketakwaannya juga kuat. Ya. Dan firasat ini memang tidak bisa kita jadikan sebagai standar pasti. Ya, standar yang atau ukuran yang pasti, tidak bisa. Namun bisa sebagai pendukung saja. Namun ketika ada orang yang bertakwa menjelaskan tentang firasatnya, tentang sesuatu, maka kita harus berhati-hati. Ya. Firasat orang mukmin, firasat seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu biasanya benar. Itu biasanya benar dan itu termasuk di antara pembeda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Karamah juga demikian, ya. Termasuk di antara pembeda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa adalah karamah. Mereka punya karamah-karamah yang menjadi sesuatu yang memuliakan mereka. Harusnya orang biasa tidak bisa melakukan seperti itu, tapi dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melakukannya. Dan karamah seorang yang bertakwa yang paling besar adalah ketika dia bisa bertahan di zaman yang sudah sangat rusak untuk terus berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Saya ulangi, karamah yang paling besar bagi seorang yang bertakwa adalah ketika dia mampu untuk bertahan di atas jalan Allah yang lurus padahal dia hidup di zaman yang sudah sangat rusak sekali. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan karamah ini. Di antara kegunaan bertakwa, manfaat yang bisa kita dapatkan dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana Allah firmankan dalam ayat ini, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah akan hapuskan keburukan-keburukan kalian. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan soleh.
untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan-amalan saleh, dengan istighfarnya, dengan taubatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kita pasti mengakui dosa-dosa kita banyak sekali. Mungkin dosa yang kita sembunyikan dari manusia lebih banyak daripada dosa yang tampak. Daripada dosa yang kita lakukan di hadapan manusia. Oleh karenanya kita sangat membutuhkan penghapusan dosa. Kita sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan itu. Dan ayat yang menjelaskan masalah ini sangat banyak sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat yang menjelaskan bab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak dan sangat jelas. Di antaranya yang tidak disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna khairaz zadit taqwa." Sesungguhnya bekal yang paling baik untuk akhirat kalian adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal yang paling baik. Maka persiapkan bekal ini dengan sebaik-baiknya agar kehidupan akhirat kita menjadi mulia. Di antara keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keberkahan dalam kehidupan. Kita akan mendapatkan banyak keberkahan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan kami bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan yang sangat banyak dari langit dan bumi. Tidak hanya dari bumi saja, dari langit juga. Dan ini menunjukkan bahwa ketakwaan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena kita sangat membutuhkan keberkahan itu. Dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keberkahan-keberkahan yang melimpah dari langit dan bumi. Makanya ya, cobalah bandingkan antara daerah yang orangnya abangan dengan daerah yang di dalamnya banyak pondok pesantren. Pasti akan sangat berbeda keadaannya. Dari sisi keamanan berbeda. Dari sisi keramahan penduduknya berbeda. Dari sisi keselamatan akhlak berbeda. Dari sisi ketenangan hati berbeda. Coba kita masuk ke pondok pesantren. Yang pondok pesantren tersebut misalnya luas ya, untuk bisa membedakan antara suasana hati kita di suatu desa dengan di pondok yang seperti desa. Akan sangat berbeda. Karena keberkahan di pondok pesantren tersebut sangat besar. Allah turunkan keberkahan itu. Karena penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan daerah yang di dalamnya banyak terjadi sesuatu yang menjadikan Allah murka. Syirikan, ya, kebid'ahan, kefasikan, ya, seperti perzinaan, perjudian, dan maksiat-maksiat yang lain. Allah murka terhadap para penduduk yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Makanya Allah tidak memberikan keberkahan kepada mereka. Berbeda dengan daerah
yang penduduknya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan keberkahan itu. Coba bedakan antara kita tinggal di negeri kita, ya. Bukan berarti kita menjelekkannya. Ini untuk membandingkan saja. Memang kenyataannya, ya, di daerah yang tidak banyak kebaikannya, itu hati kita akan menjadi tidak tenang, kurang tenang, kurang tentram. Bedakan antara kita ketika pergi ke negara kafir dengan ketika pergi ke Makkah atau pergi ke Madinah. Bedakan suasana hati, akan berbeda. Orang yang bertakwa, orang yang beriman akan bisa merasakan perbedaan suasana hatinya. Kalau dia pergi ke negara kafir yang di sana banyak hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dunianya gemerlap, ya. Tapi ketenangan hati kurang. Ketenangan hati tidak bisa dirasakan. Ya, dia senang sesaat, ya. Tapi setelah itu hatinya gersang. Berbeda ketika datang ke kota Makkah, ada Ka'bah, di sana ada banyak orang yang beribadah. Walaupun tidak begitu indah, tapi suasana hati berbeda. Suasana hati tenang, tentram, senang untuk di sana. Saya sendiri, ya, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah, untuk tinggal di Madinah 15 tahun. Walaupun di sana keadaan kurang, ya, tapi suasana hati tenang. Suasana hati sangat tentram karena memang kemaksiatan sedikit. Dan banyak orang yang beribadah di sana. Mereka semangat untuk pergi ke Masjid Nabawi. Di sana ada, ya, orang-orang yang soleh yang masih banyak. Ada ketenangan yang tidak bisa kita pungkiri. Di sana jauh lebih tenang daripada di tempat lain yang di sana banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keberkahan, ya, yang datang dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya manfaat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala wasiatkan ketakwaan ini dari dulu sampai sekarang. Sebagaimana Allah firmankan, walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kami telah mewasiatkan kepada orang ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami telah mewasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai Allah mewasiatkan ini kepada orang-orang terdahulu sampai orang-orang yang datang setelahnya? Karena memang besarnya manfaat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ketakwaan ini. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh beliau adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man akramak?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai utusan Allah, siapakah manusia yang paling mulia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menjawabnya, atqahum. Yang paling mulia dari mereka adalah yang paling bertakwa. Jawaban ini sama persis dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan firman
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan kita semuanya hafal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kesempatan ini bisa diraih oleh siapa? Rakyat jelata bisa menjadi orang yang paling mulia. Pemimpin pun demikian, bisa jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin bisa menjadi orang yang paling mulia. Orang yang kaya juga demikian, bisa menjadi orang yang paling mulia. Orang yang tampan, cantik bisa menjadi orang yang paling mulia. Begitu pula orang yang tidak demikian bisa menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Budak kalau masih ada bisa menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang merdeka bisa menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takwanya paling tinggi, maka dia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau membawakan hadis yang menjelaskan kepada kita agar kita benar-benar waspada terhadap dunia. Benar-benar waspada terhadap dunia. Dan ini bentuk ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang itu mudah tergoda dengan dunia. Maka jangan sampai kita demikian. Karena orang yang sudah tergoda dengan dunia, dia akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan ini bertentangan dengan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu hulwah, manis dirasa. Khadirah, hijau di mata. Maksudnya enak dipandang. Dunia itu sifatnya demikian. Lezat dirasa dan nikmat dipandang. Nikmat di mata. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Fayanzur kaifa ta'malun. Dan Allah akan melihat bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya. Maka takutlah kalian kepada dunia. Waspadalah kalian terhadap dunia. Yaitu dengan menjadikan dunia tersebut sebagai sesuatu yang membantu kalian untuk mendapatkan kemuliaan di akhir. Ya, inilah sikap yang tepat dalam menghadapi dunia. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar waspada terhadap dunia. Karena memang kita hidup di dunia ini dan dunia disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang menipu, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sesuatu yang sedikit tapi banyak menipu. Ini cobaan, ini ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita, fattaqud dunya. Takutlah kalian kepada dunia. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi dunia. Jangan tertipu dengan dunia.
Jangan tertipu dengan dunia. Kalau kita mendapatkan dunia, mendapatkan harta, maka ingat-ingatlah bahwa itu ujian. Gunakanlah harta tersebut untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak untuk sesuatu yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya kita akan mempertanggungjawabkan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ingat-ingat terus ayat terakhir di surat At-Takatsur. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang semua nikmat pada hari itu. Di hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan semua nikmat yang kita rasakan, yang kita ambil selama di dunia. Ya. Kehidupan dunia ini sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, ya, itu seperti orang masuk supermarket. Semua yang dia ambil di supermarket tersebut, ketika dia keluar, dia harus membayar. Dia harus mempertanggungjawabnya. Dia harus menghisapnya, menghitung. Dunia hampir sama seperti itu. Semua nikmat yang kita rasakan saat kita hidup di dunia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Maka waspadalah terhadap dunia ini. Ya, waspadalah terhadap dunia ini. Ujian dunia seringkali lebih berat daripada ujian musibah. Ujian yang berupa kenikmatan ya seringkali lebih susah dihadapi daripada ujian yang berupa musibah. Orang yang terkena musibah seringkali bisa menjalani musibahnya dengan baik. Dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah. Karena tidak disibukkan oleh dunia. Orang yang sakit misalnya, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan dari sisi kesehatan. Orang yang sakit, kalau dia bisa bersabar, ya, dia malah akan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang sehat. Orang yang sehat, yang dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terlena dengan kesehatannya. Dia malah melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, melakukan kemaksiatan, ya. Melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berfoya-foya, berzina, naudzubillah min dzalik. Dan melakukan hal-hal yang lain. Ketika diuji dengan musibah, banyak orang yang bisa menjalani musibah tersebut dengan baik. Tapi ketika diberikan harta, banyak orang yang akhirnya terlena. Makanya saya katakan, ujian yang berupa nikmat itu seringkali lebih sulit untuk dihadapi daripada ujian yang berupa musibah. Maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi dunia. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wattaqun nisa. Ya. Ini perintah ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum lelaki, ya, kepada jamaah yang laki-laki. Wattaqun nisa. Waspadalah kalian terhadap kaum wanita. Maksudnya kaum wanita di sini adalah dilihat dari sisi ketika dia bukan mahram, ya, ketika dia tidak ada hubungan kekerabatan yang masih mahram. Takutlah kepada kaum wanita yang bukan mahram kalian. Kenapa demikian? Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali
Ini bisa jadi pertama kali, maksudnya yang paling dahsyat, yang paling berat untuk Bani Israel itu dulunya ada pada wanita. Fitnah yang paling berat untuk Bani Israel itu dulunya ada pada wanita. Mereka akhirnya terlena dengan wanita. Akhirnya melakukan banyak perbuatan kemaksiatan. Dan ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat yang lain, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan setelahku fitnah atau ujian yang paling membahayakan bagi seorang lelaki melebihi wanita. Aku tidak tinggalkan setelah aku meninggal ujian yang lebih membahayakan kaum laki-laki melebihi wanita. Oleh karenanya, ya, berhati-hatilah terhadap wanita yang bukan mahram. Waspadalah terhadap wanita yang bukan mahram. Syaitan akan selalu berusaha agar kita terjatuh ke dalam kebinasaan dengan wanita. Ya, jangan dianggap ini sesuatu yang merendahkan wanita. Ya, karena yang dimaksud di sini adalah ketika ada hubungan yang tidak dihalalkan. Ya, jangan kita hanya melihat sisi ini. Maksudnya, oh ini Islam kok mencela wanita. Maksudnya tidak demikian ya. Bukan Islam mencela wanita. Tapi Islam memberikan pesan kepada kaum laki-laki ya, agar mereka hati-hati dalam berhubungan dengan wanita yang bukan mahram ya. Karena Islam ternyata di dalam hadis-hadis yang lain sangat memuliakan wanita. Sangat memuliakan wanita. Misalnya seorang ibu diberikan hak untuk berbakti 3 kali lipatnya seorang ayah, ya, 3 kali lipatnya dari bakti seorang anak kepada ayah. Kemudian wanita yang salihah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai perhiasan dunia yang paling baik. Begitu pula anak laki-laki yang perempuan ada keutamaan khusus untuk merawatnya. Makanya hadis ini ketika dikatakan wattaqun nisa, takutlah kalian terhadap fitnah wanita. Ini bukan berarti merendahkan wanita. Karena ini konteksnya adalah konteks khusus, yaitu tentang keadaan di mana apabila hubungan antara laki-laki dan wanita tersebut adalah hubungan yang tidak dihalalkan, hubungan yang diharamkan. Hati-hati, karena itu merupakan pintu kebinasaan bagi manusia. Baik. Di hari-hari ini musuh-musuh Islam mulai membuka pintu fitnah ini, dan di zaman kita ini khususnya pintu fitnah wanita sudah terbuka sangat lebar sekali. Pintu fitnah wanita sudah terbuka lebar, ya, sangat lebar sekali. Dan sebagian ulama sampai mengatakan belum pernah ada dalam sejarah Islam fitnah wanita yang seperti di zaman ini. Belum ada dalam sejarah Islam dari mulai Rasulullah SAW diutus sampai di zaman kita ini, ya, sampai sebelum zaman kita. Belum ada fitnah wanita yang seperti di zaman kita. Subhanallah. Wanita
diperalat oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Wanita disuruh membuka aurat, disuruh bersolek di hadapan orang-orang yang ingin menikmatinya saja tanpa tanggung jawab. Wanita disuruh berdiri di etalase-etalase, diperbudak. Na'udzubillah min dzalik. Disuruh ya berdiri misalnya di samping mobil ya, untuk promosi saja. Subhanallah. Wanita diperlakukan serendah itu, disamakan dengan barang-barang dijual ya, digunakan sebagai pemanis. Dan banyak sekali mafsadah yang timbul karena ini. Dulu ya, 100 tahun yang lalu, atau tidak sampai 100 tahun, 50 tahun yang lalu, tidak ada pemandangan yang seperti itu. Kebanyakan negara-negara wanitanya masih tertutup. Wanitanya masih tertutup. Foto-foto ya, di negara-negara Arab ketika itu ya, di sekolah-sekolah mereka masih tertutup sekali, masih menggunakan baju hitam ya ketika mereka keluar rumah. Tidak hanya di negeri Arab ya, di Maroko, kemudian bahkan di negara Eropa ketika itu ya. Ini belum lama ya, belum ada satu abad. Mereka masih memakai pakaian-pakaian hitam wanitanya, masih ditutup. Dan lihat di zaman ini, belum ada. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Belum ada dari zaman Islam diturunkan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sampai sebelum zaman kita, fitnah wanita yang sedahsyat ini. Makanya jangan heran ya, orang-orang sekarang yang tidak memperhatikan anaknya. Anaknya akan terjatuh ke dalam bebanan dosa itu. Perzinaan terjadi bahkan di tingkat SMP. Bahkan ada yang di tingkat SD, meskipun sedikit ya, tapi di tingkat SMP sudah banyak. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi di tingkat SMA. Apalagi di tingkat kuliah. Dan ini sesuatu yang sangat mengerikan. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali min nisa. Aku tidak tinggalkan ujian fitnah. Aku tidak tinggalkan ujian bagi umatku yang lebih berat dan lebih membahayakan kaum laki-laki melebihi wanita. Makanya ya, kita harus benar-benar menjaga anak-anak kita ya. Yang perempuan dijaga auratnya. Tanamkan kepada mereka kewajiban untuk menjaga aurat. Yang laki-laki juga demikian. Tanamkan kepada mereka bahwa berhubungan dengan wanita yang bukan mahram itu sesuatu yang diharamkan. Dan hubungan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram itu masuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan sampai kalian mendekati perzinaan. Dan perzinaan tidak terjadi begitu saja. Ada muqaddimahnya. Perlahan-lahan sampai pada perzinaan. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan dekati perzinaan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena itu merupakan perbuatan yang keji. Perzinaan itu sesuatu yang sangat keji. Wa sa'a sabila. Dan itulah seburuk-buruknya jalan. Setelah ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang menjelaskan tentang bagaimana salah satu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu
berdoa untuk meminta ketakwaan. Ya, salah satu dari doa beliau adalah meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan akan tingginya kedudukan takwa. Akan pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu tidak penting, untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta? Kalau itu bukan sesuatu yang tinggi kedudukannya, untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam doa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara doa beliau, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta, aku memohon kepadamu ya Allah hidayah. Hidayah di sini diartikan oleh sebagian ulama sebagai ilmu agama. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah. Maksudnya ilmu agama yang lurus. Wattuqa, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afafa, dan kesucian diri. Wal ghina, dan kekayaan hati. Al-ghina, ghinan nafs. Al-ghina, ghinan nafs. Ya, kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang ada di hati manusia. Ketika seseorang merasa tidak membutuhkan orang lain, dia cukup dengan dirinya sendiri. Inilah kekayaan yang hakiki. Adapun ketika ada orang yang punya harta banyak, tapi dia masih menginginkan harta orang lain, maka sebenarnya dia masih fakir. Dia masih membutuhkan orang lain. Orang yang kaya yang sebenarnya adalah ketika hati seseorang merasa tidak butuh orang lain. Sehingga dia bisa merasakan kemuliaan. Dia bisa merasakan kemuliaan diri. Karena dia tidak membutuhkan orang lain. Ya, maksudnya tidak membutuhkan orang lain, dia bisa hidup mandiri. Ya, walaupun pas-pasan. Tapi dia merasa sudah cukup dengan yang ada, tidak perlu meminta-minta kepada orang lain. Ya. Dan doa ini merupakan doa yang mengumpulkan banyak sekali kebaikan. Ya. Hidayah, siapa yang tidak mengharapkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah itulah seseorang bisa mendapatkan surga. Ketakwaan. Kita katakan tadi, ketakwaan ini merupakan sumber kebaikan. Tidak ada kebaikan apapun yang keluar dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesucian diri. Ya. Kesucian diri ini juga sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita dinodai oleh tindakan-tindakan yang keji, perilaku-perilaku yang buruk, perilaku-perilaku yang nista, wal ghina, dan kekayaan hati. Baik. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sudai ibn Ajlan al-Bahili. Sahabat yang namanya Sudai ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di haji wada'nya. Faqala, dan beliau mengatakan, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa pentingnya ketakwaan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini di haji wada beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pesannya dengan pesan ini. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wasallu khamsakum. Dan salatlah kalian, lakukanlah salat 5 waktu. Ya. Wasallu khamsakum, lakukanlah salat 5 waktu yang diwajibkan kepada kalian. Wasumu syahrakum, lakukanlah puasa di bulan Ramadan yang diwajibkan kepada kalian. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat dari harta-harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatlah kepada para pemimpin kalian yang sah. Ya, ini merupakan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus mentaati pemimpin kita. Ketika kita di Indonesia, maka pemimpin kita yang sah saat ini, ya, presiden kita saat ini. Kita diwajibkan oleh syariat untuk mentaati beliau selama bukan pada hal-hal yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadkhulu jannata rabbikum. Kalau kalian melakukan ini semuanya, kalian akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kalian, ya. Di sini ada banyak perintah, ya, di antaranya ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa ketakwaan seseorang bisa menyampaikan dia ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Rasulullah SAW membuka pesannya dengan ketakwaan, kemudian menyebutkan perintah-perintah yang lain. Ya, padahal perintah-perintah yang lain ini juga sebenarnya adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini biasa. Ya. Biasa ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang umum, kemudian memperincinya. Diperinci agar orang-orang itu faham, ya, apa sih yang paling perlu untuk dilakukan, ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perinci. Asalnya beliau katakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa kepada Allah cakupannya luas sekali. Kemudian beliau perinci, wasallu khamsakum, lakukanlah salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini bagian dari ketakwaan. Beliau sebutkan karena itu sangat penting, termasuk di antara rukun Islam. Sumu syahrakum, berpuasalah di bulan Ramadan yang diwajibkan kepada kalian. Ya, ini juga bentuk ketakwaan. Dan beliau sebutkan karena ini sangat penting. Wa addu zakata amwalikum, menunaikan zakat. Ini juga bentuk dari ketakwaan. Beliau sebutkan secara khusus karena ini sangat penting, ini rukun Islam. Wa ati'u umara'akum, ya. Taatlah kalian kepada penguasa yang sah. Taatlah kalian kepada pemimpin kalian yang sah. Ini juga sangat penting, ya. Ketaatan kepada pemerintah ini sangat penting karena dengan ketaatan itulah kemaslahatan rakyat bisa terjaga dengan baik. Rakyat bisa mendapatkan kemaslahatan, ya. Walaupun ada kekurangan-kekurangan, ada kezaliman-kezaliman yang dilakukan, tapi ya siapa pemimpin yang tidak ada kezalimannya? Yang penting ya kita menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yaitu mentaati mereka. Adapun kezaliman mereka, maka itu tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketika bisa menasehati mereka, menasehati dengan baik, ya, nasihati dengan bijaksana. Kalau misalnya kita tidak bisa menasehati mereka, maka ingkari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan dengan hati, dan lakukan yang menjadi kewajiban kita, yaitu taat kepada mereka pada hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya, bisa menjalankan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Dari yang disampaikan tadi, mudah-mudahan dapat kita resapi maknanya dan kita amalkan dalam keseharian kita. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk kepada pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan dari jemaah sekalian. Sebentar saya mau di chat dulu ya, kolom chat ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada yang masuk. Yang saya bacakan yang pertama dari Ummu Fatur ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa tanda tobat seseorang diterima Allah dan kesalahannya diampuni oleh Allah? Iya, termasuk di antara tanda yang paling terlihat dari diterimanya taubat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika setelah bertaubat dia keadaannya lebih baik dan bisa istiqomah dalam kebaikannya. Itu di antara tanda diterimanya taubat seseorang. Ya. Ketika seseorang keadaannya menjadi lebih baik setelah taubatnya dan bisa istiqomah seperti itu. Bisa istiqomah dalam kebaikannya. Terus menjaga kebaikannya. Karena ketika suatu amalan kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka amal kebaikan tersebut menarik amal kebaikan yang lainnya. Amal kebaikan tersebut akan menarik amal kebaikan yang lainnya. Taubat, amal kebaikan. Ketika amal kebaikan ini diterima oleh Allah, maka taubat ini akan menarik amal kebaikan yang lainnya. Orang tersebut merasa lebih ringan untuk melakukan kebaikan, sehingga dia bisa terus menjalankannya. Padahal sebelum dia bertobat, amal kebaikan yang dia lakukan tersebut terasa berat atau malas untuk melakukannya, padahal ringan. Tapi seseorang malas melakukannya. Setelah bertobat ternyata dia menjadi pribadi yang baik, ya, semangat untuk melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, semangat untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain dan bisa menjaga kebaikan tersebut. Maka itu termasuk tanda yang paling terlihat, ya, paling jelas akan diterimanya taubat seseorang, ya. Makanya kondisikanlah diri kita seperti ini agar kita tahu bahwa kita benar-benar diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Barangkali jelas ya. Ya. Untuk selanjutnya ini ada dari Prof. Zaki. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana sikap kita saat sakit supaya menjadi penggugur dosa kita? Apa yang mendoakan kesembuhan ikut diampuni dosanya? Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana sikap kita saat sakit supaya jadi penggugur dosa kita? Yang pertama, sabar. Ya. Sabar itu bagaimana, Ustaz? Sabar itu menerima dan rela dengan
musibah yang Allah timpakan kepada kita. Menerima dan rela dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Inilah. Dan yang kedua, baik, kalau sudah sabar ya, maka itu akan menjadi penggugur dosa. Ya. Maka musibah yang menimpa juga akan menjadi penggugur dosa kita. Seperti saya sakit ya, sakit di antara musibah. Ya. Ketika kita jatuh sakit, kemudian kita bisa bersabar dalam menjalani sakit tersebut, maka sakit tersebut menjadi penggugur dosa bagi kita. Sabar, menerima dan rela dengan ujian yang Allah timpakan kepada kita. Bukan berarti kita tidak berusaha untuk menjadi lebih baik. Misalnya ketika sakit, bukan berarti dengan bersabar kita kemudian tidak berusaha untuk sehat. Tidak demikian. Maksudnya sakit tersebut diterima. Rela dengan adanya sakit tersebut. Tidak murka, tidak benci kepada takdir itu. Ya. Inilah sabar. Adapun berusaha untuk sehat, maka ini tidak bertentangan dengan sikap sabar. Karena nyatanya Rasulullah SAW perintah tadawu wala tadawu bil haram. Berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ya. Berobat itu diperintahkan di dalam syariat. Makanya ya tidak ada pertentangan antara usaha untuk berobat dengan sabar ketika terkena sakit. Sabar adalah dengan rela dan menerima ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita rela. Kita tidak benci sedikit. Kita terima dengan ikhlas. Dan bukan berarti kita tidak berobat sama sekali. Ya, karena berobat itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara yang bisa menjadikan kita sabar dalam menjalani musibah sakit adalah dengan mengingat ya, manfaat-manfaat atau maslahat-maslahat atau keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan sakit tersebut. Ya, misalnya dengan mengingat bahwa semakin lama kita sakit, maka semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Misalnya dengan sakit tersebut, ketika kita misalnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala. Dengan sakit tersebut Allah Subhanahu wa taala bisa meninggikan derajat kita di sisi. Dengan sakit tersebut misalnya kita bisa introspeksi diri. Kita bisa meluangkan waktu untuk banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak beribadah. Ya. Dengan sakit tersebut misalnya seseorang bisa mendapatkan hikmah-hikmahnya, ya, yang mungkin saja hikmah tersebut tidak terbetik di dalam pikiran kita, di dalam hati kita sebelumnya. Ya, ada hikmah yang banyak karena jatuhnya dia atau jatuhnya kita dalam sakit. Intinya ingat-ingat manfaat yang datang karena sakit. Ya, positive thinking itu kunci. Kita berpikir positif. Kita melihat sisi-sisi positif dari ujian sakit. Kalau kita bisa melihat banyak sisi positif dari ujian tersebut, maka kita akan mudah untuk sabar dalam menghadapi musibah itu, menghadapi sakit. Dan banyak orang yang tidak sabar dalam menghadapi sakit, terutama ketika sakitnya sampai menahun, ya, sampai lama. Itu membutuhkan kesabaran yang tinggi.
Tapi ingat ya, semakin kita sulit untuk melakukan sesuatu, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan apabila kita berhasil melakukannya. Maka paksalah diri. Paksakan diri untuk bisa bersabar dalam menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan. Dan ingat terus bahwa itu akan mendatangkan pahala, akan menggugurkan dosa, akan meninggikan derajat kita di sisi. Kalau kita bisa terus mengingat ini, maka kita akan kuat ya dalam menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan ini. Dan ingatlah ya bahwa di dunia tidak akan lama. Siapapun tidak akan lama. Orang yang sehat sampai usia 100 tahun pun, tidak lama setelah itu dia akan mati. Ya. Dan pada akhirnya nanti, yang menjadi penentu adalah amal kebaikan. Dan amal kebaikan tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang yang sakit bisa memperbanyak amal kebaikan. Ya, orang yang sehat juga demikian. Justru kadang-kadang atau seringkali orang yang sakit lebih banyak melakukan amal kebaikan daripada orang yang masih sehat. Ya. Maka tidak usah terlalu menjadikan sakit sebagai sesuatu yang banyak membuat kita sedih. Kita sebagai manusia pasti ada masa-masa muda, ada masa-masa susah. Ya, pasti ada dua keadaan. Pasti ada salah satu dari dua keadaan. Orang yang cerdas itu orang yang bisa menikmati dua keadaan itu dan memanfaatkannya untuk kebaikan diri. Itulah orang yang cerdas. Sakit, nikmati sakit. Apakah sakit bisa dinikmati? Bisa. Cari sisi-sisi baiknya. Cari sisi-sisi baik dari sakit. Kita akan bisa menikmati sakit. Saya selalu contohkan. Misalnya ada orang, dia gatal. Ya. Dia gatal. Gatal itu sakit tidak, penyakit gatal. Tapi di sisi gatal itu ada kenikmatan. Misalnya ketika menggaruk. Ada kenikmatan ketika garuk ini. Padahal kenikmatan dari garuk itu ada ketika ada sakit. Dan orang bisa menikmati kenikmatan menggaruk walaupun secara kedokteran tidak baik ya, tapi maksud saya ada sisi yang bisa dinikmati dari sakit. Ya, ada sisi yang bisa dinikmati dari sakit. Maka nikmatilah sakit. Dan gunakan sakit itu untuk kebaikan. Gunakan sakit itu untuk kebaikan, untuk menasihati orang, atau untuk memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak sholat, ya, walaupun dengan keadaan terlentang, kita bisa sholat. Ya. Untuk memperbanyak hal-hal yang lainnya, yang baik, itu akan sangat bermanfaat. Sakit kita akan sangat banyak manfaatnya untuk Allah Ta'ala. Ustaz, ada sambungannya atau Ustaz pertanyaannya? Ya. Apakah yang mendoakan kesembuhan ikut diampuni dosanya? Secara langsung tidak. Secara langsung tidak. Tidak ada misalnya keutamaan bahwa orang yang mendoakan orang yang sakit akan diampuni dosanya. Tidak ada keutamaan khusus seperti itu. Tapi kita tahu bahwa semua amal kebaikan itu bisa menghapus dosa seseorang. Ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya semua kebaikan itu bisa menghilangkan semua keburukan. Ya. Dan mendoakan orang lain agar sembuh ini kebaikan. Sehingga dia bisa menggugurkan dosa orang yang melakukan. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhu. Iring keburukan dengan kebaikan sehingga kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan yang sebelumnya. Ya, ini menunjukkan bahwa semua kebaikan itu bisa menggugurkan dosa. Ya.
Tapi dalil secara khusus, apakah doa untuk kesembuhan orang itu menjadikan orang yang mendoakannya juga diampuni dosanya, secara khusus tidak ada. Tapi dalil-dalil umum menunjukkan hal itu. Wallahu ta'ala. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ummu Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah dosa ria yang sudah ditaubati dan disesali pahalanya bisa kembali? Wah, ini berharap yang bisa balik lagi pahalanya. Apa hilang memang Ustadz? Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Ini menunjukkan semangat seseorang untuk mendapatkan pahala dari amalannya, dari pahala. Baik. Ria itu dosa besar. Ria itu dosa besar. Ketika seseorang melakukan ria dalam ibadahnya, maka dia terjatuh dalam dosa besar yang harus ditaubat. Ketika dia bertaubat, dosa besar tersebut hilang. Allah ampuni. Ya, selama taubatnya memenuhi syarat. Ya. Tapi pahala amalan tersebut tidak kembali. Ya, karena memang tidak ada pahalanya. Orang ketika melakukan suatu amalan ibadah dan dia melakukannya dengan ria, ibadah itu tidak ada pahalanya. Jika tidak bisa dikatakan ibadahnya pahalanya kembali atau tidak. Tidak bisa dikatakan kembali karena ibadahnya itu tidak ada pahalanya. Justru ibadah tersebut mendatangkan dosa karena rianya. Ya. Karena dia ria, dia dosa besar. Karena dia menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Sehingga yang terjadi setelah dia taubat, ya hilangnya dosa. Kalau kembalinya pahala tidak. Karena memang pahalanya tidak ada dari awal. Adapun pahala taubatnya ada. Ya. Dia ketika bertaubat, Allah berikan pahala dengan taubatnya, dan Allah akan hapuskan dosa rianya tersebut. Allah Ta'ala. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya dari Dewi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Astagfirullah, berarti jika kita seminar ke luar negeri, mengunjungi kota kafir, lalu senang melihat suasana kota yang indah, menunjukkan kadar keimanan masih rendah ya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mengatakan bahwa senang lihat suasana kota yang indah. Saya tidak mengatakan ini tanda lemahnya atau rendahnya keimanan. Orang wajar ya, orang itu biasa ketika senang melihat pemandangan yang indah. Ya. Pemandangan yang indah itu bisa berupa pemandangan yang natural, ya, seperti di gunung. Bisa juga pemandangan yang indah itu berupa bentuk bangunan atau suasana kota atau kerapian kota. Ini juga tidak ada masalah di sini. Yang menjadi masalah, yang menunjukkan rendahnya keimanan kita, itu ketika kita senang melihat kemaksiatan. Di sini baru terlihat ya siapa yang imannya rendah, siapa yang imannya kuat. Dia sangat terganggu ketika ada kemaksiatan. Ketika melihat ya ada aurat yang banyak terlihat, ya. Kemudian kemaksiatan merajalela di sebuah kota, dia senang dengan itu. Maka di sini tanda rendahnya keimanan dia. Kalau indahnya kota itu, kemudian dia senang, ya itu tidak menunjukkan rendahnya iman seseorang. Karena itu sesuatu yang natural, sesuatu yang wajar. Tabiat seseorang seperti itu. Ketika melihat sesuatu yang indah, warna yang indah, dia akan senang. Ya. Dan ini tidak menunjukkan tingginya keimanan seseorang atau rendahnya keimanan seseorang. Rendah dan tingginya iman seseorang itu bisa terlihat ketika dia melihat kemaksiatan. Kalau dia senang, itu menunjukkan imannya rendah. Kalau dia tidak senang, terganggu sekali, itu menunjukkan iman dia
iman dia. Ya. Kemudian yang saya singgung tadi dalam kajian itu suasana hati, ya, kebahagiaan, ketentraman. Ini tidak bisa kita dapatkan dengan kemaksiatan. Tidak bisa kita dapatkan dengan kemaksiatan. Orang yang bermaksiat itu hatinya tidak senang, ya. Hatinya tidak senang, hatinya galau. Tapi yang senang adalah panca inderanya. Panca indera itu dia bisa menikmati, ya, misalnya mata, menikmati dengan pandangan yang dia senangi, mulut, ya, dia merasakan kelezatan mulut ini. Kemudian tangan, ya, belayan tangan, dia rasakan. Tapi hatinya tidak merasakan kebahagiaan. Hatinya tidak merasakan kebahagiaan. Makanya ketika ini semuanya hilang, langsung bahagianya hilang. Kesenangannya hilang. Atau mungkin kita bedakan antara senang dengan bahagia. Kalau kebahagiaan itu yang dirasakan oleh hati. Ya. Atau kita bedakan antara kenikmatan yang dirasakan oleh panca indera dengan kebahagiaan yang ada di hati. Kemaksiatan itu hanya bisa dirasakan enaknya oleh panca indera kita. Ya, oleh panca indera kita. Itu yang dirasakan dari kemaksiatan. Tapi hati kita tidak merasakan. Hati kita akan terus galau. Makanya ketika kemaksiatan tersebut sudah tidak dilakukan lagi, hati menjadi, ya, drastis, menjadi tidak senang, tidak tentram, tidak tenang. Berbeda ketika seseorang misalnya malam-malam bangun malam, ya, sholat tahajud, ya, kemudian bermunajat kepada Allah, merintih, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas masalah-masalah. Setelah selesai sholat, hatinya tenang. Hatinya bahagia. Karena memang, ya, ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dirasakan oleh hati, bukan oleh panca indera. Ya, dirasakan oleh hatinya, dan itu yang saya katakan tadi. Ketika seseorang pergi ke kota Madinah, walaupun tidak seindah kota yang lain, ya, mungkin ada daerah di negeri kita yang lebih indah dari itu, lebih tertib dari itu, lebih bersih dari itu, tapi ada perasaan yang lain di hati kita. Ada kebahagiaan, ada ketenangan, ketentraman di sana. Ya, begitu pula di kota Makkah, ya, usul-usulan, ramai kayak gitu. Kita sholat di sana, ada perasaan hati yang sangat tenang. Ya, ini menunjukkan keimanan. Ya, ketika seseorang bisa merasakan itu, kebahagiaan yang ada dalam hati itu karena perbedaan tempat, ya, ini menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar bisa merasakan lezatnya keimanan. Itu menunjukkan kadar keimanan dia. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Tania. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya, apa peran kita sebagai khalifah di muka bumi agar tetap bertakwa? Terima kasih Pak Ustadz. Silakan. Iya. Peran kita sebagai khalifah di muka bumi adalah dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah kepada kita, sesuai dengan keadaan kita. Ya. Jangan kita berpikir bahwa khalifah itu pemimpin saja. Bukan, ya. Jadi semua manusia yang hidup di muka bumi ini bisa menjadi khalifah di atas muka bumi. Orang yang hidup di muka bumi, dia tentunya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi ini. Berarti dia bertanggung jawab atas kenikmatan-kenikmatan itu. Dia menjadi khalifah sesuai dengan kadar nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ketika nikmatnya sebidang tanah, dia menjadi khalifah di tanah tersebut.
ya, dia bertanggung jawab atas tanah itu digunakan untuk apa, ya. Kemudian apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hartanya, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dia sebagai seorang ibu, dia sebagai seorang ayah, ada tanggung jawab yang harus dia lakukan. Dia sebagai dokter, dia sebagai suster, dia sebagai pemimpin negara, dia sebagai pemimpin daerah, dia sebagai kepala rumah sakit, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang kiai, seorang ulama, seorang pemimpin di suatu pondok pesantren, ya. Itu semuanya punya kewajiban. Ada tanggung jawab yang mereka pikul, ya. Ketika kita bisa menunaikan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya, maka kita berarti sudah menjadi khalifah di muka bumi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya kita menjalankan semua perintah Allah dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Kita di mana, kita sebagai siapa, apa yang kita mampu, maka lakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan kita dan tinggalkan keburukan. Allah Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz. Masih bisa ya Pak Ustadz ya? Baik, satu lagi pertanyaan ya. Itu lagi ya. Malam. Saya bacakan dari Ibu Sarah. Assalamualaikum, mohon maaf Pak Ustadz. Bagaimanakah caranya untuk bisa mencapai takwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya, ketakwaan ya sebagaimana kita jelaskan tadi hakikatnya. Sebenarnya ketakwaan itu kata intinya pada menjadikan sesuatu sebagai penghalang antara kita dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, antara kita dengan siksanya. Ya. Caranya dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita akan mendapati ya di depan kita banyak pilihan. Pilihan-pilihan yang merupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, pilihan-pilihan yang di situ ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa menjalani hidup ini, bisa mengisi hidup ini dengan ketaatan kepada Allah, dan kita bisa menghindari dosa-dosa, menghindari kemaksiatan, maka itulah tingkat ketakwaan kita. Semakin kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah, semakin tinggi tingkat ketakwaan kita. Semakin kita banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, semakin rendah ketakwaan. Ya. Semakin rendah ketakwaan kita. Ya. Kalau diumpamakan ketakwaan adalah sebuah dinding yang memisahkan antara seseorang dengan neraka. Maka ketika seseorang banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dinding tersebut semakin tebal. Dan orang yang di balik dinding tersebut semakin tidak merasakan panasnya api yang di balik dinding itu. Dan semakin dia banyak melakukan kemaksiatan, dinding tersebut semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis. Dan semakin tipis dinding tersebut, maka akan semakin lemah dalam menahan panas yang bersumber dari api yang ada di balik dinding. Itu permisalan yang memudahkan kita untuk memahami hakikat dari ketakwaan. Ya. Ketika kita dalam kehidupan kita benar-benar bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan bisa benar-benar menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, maka berarti kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, kita terpaksa dibatasi oleh waktu, jadi mohon maaf kepada
penanya berikutnya yang barangkali belum bisa dibacakan pertanyaannya. Dan kepada Pak Ustadz dan tim, kami mengucapkan banyak terima kasih. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan diberkahi oleh Allah SWT, Pak Ustadz dan keluarga, dan juga buat kita semua yang mendengarkan, Allah berikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya, sehingga kita bisa mencapai derajat takwa dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan dengan apa yang Allah larang kepada kita. Barangkali sebelum ditutup, Dr. Bobby ada yang akan diumumkan atau dari panitia? Tidak ada, silakan ditutup. Ada ya. Kalau gitu kita tutup acara ini. Mohon maaf kiranya pada malam ini ada panduan kami yang kurang berkenan. Kita tutup sama-sama dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Dan ana mohon